Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia itu sederhana, mengumpulkan selalu energi positif untuk sebuah proses perbaikan diri adalah sebuah kemestian. Sehingga mari sobat, sama-sama kita perbaharui rasa syukur kita pada zat yang senantiasa mencintai kita dalam keadaan apapun. Kitanya saja yang kurang menyadari bahwa naungannya setiap saat, ya setiap nafas kita. Nah, lagi-lagi harus kita kumpulkan energi itu setiap saat. Bahagia itu sederhana. Bahagia ketika melihat orang lain sukses. Bahagia ketika orang yang pernah cerdak langsung menyakiti kita, namun sekarang ia sukses. Kita juga turut bahagia, sehingga bahagia itu sederhana saja. Bahagia itu ketika kita bisa memahami orang lain, seperti halnya kita tidak menuntut orang lain untuk mengikuti keinginan kita, pasti akan bahagia. Bahagia itu ketika kita bisa tetap tenang di saat orang lain berusaha merusak keinginan kita, karena sebuah kemestian setan akan merasa tidak nyaman jika manusia bahagia. Bahagia itu ketika kita bisa membahagiakan orang yang kita sayangi, seperti orang tua misalnya. Nah, selanjutnya mari kita rasakan luapan bahagia itu ketika orang tua kita meneteskan air mata bahagianya di hadapan kita. Subhanallah, tidak bisa diungkapkan. Arti bahagia itu ketika kita menjadi diri sendiri dan selalu sehat. Bahagia menjadi diri kita sendiri tanpa mengikuti orang lain untuk mendapatkan pengakuan. Bahagia itu ketika kita bebas melakukan sesuatu tanpa ada yang mencampuri, dan kita selalu sehat dalam melakukan aktivitas. Banyak tempat, banyak momen yang mengajarkan kita akan sebuah keutamaan Allah di atas segalanya, sekalipun hanya sebuah masalah kecil, tapi ia bisa menjadi sebuah pembelajaran besar bahwa selama engkau masih menjadikan Allah yang utama, maka selamanya kita harus siap melewati setiap langkahnya. Tak pilih apakah itu menyenangkan, membuat kita tersenyum bahagia, atau bahkan membuat air matamu menetes, atau beratnya bagi engkau dituntut menjadi lebih tenang menyikapi dan menyelesaikannya. Pernah suatu ketika seseorang ditanya, Rasulullah banyak masalah, Rasulullah berat masalahnya, Rasulullah hanya ujiannya, Rasulullah banyak ujiannya. Jawabannya iya. Lalu akhirnya bagaimana? Bahagia atau sengsara? Jawabannya pasti bahagia. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua perintah Allah yang dimaksudkan agar kita hidup bahagia. Ya, hidup bahagia yang sesungguhnya, tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak. Lalu kita, ya, belum seberapa, hanya sedikit sekali, hanya kecil hambatannya, lalu kita lari darinya. Seharusnya tambah mendekat, bukan? Memang sudah sebuah kemestian, untuk bahagia itu harus melewati rintangan. Tak mungkin engkau bisa bijaksana jika tak ada konflik yang engkau hadang. Engkau tidak akan mungkin bisa tahu kesalahanmu kalau engkau tidak pernah ditegur atas kesalahanmu. Ya, semuanya bisa kita dapatkan di sini, di kehidupan ini. Bisa kita temukan, saksikan, bahkan kita bisa melewatinya. Sobat, masihkah kita mengeluh? Seharusnya bersyukur, karena banyak samudera ilmu yang mendidik kita menjadi hamba yang selalu mengembalikan pada zat yang menguasai jiwa kita. Hanya kepada Allah lah tempat kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.